Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kami kepada para petani di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas tema yang ditunggu-tunggu petani sayuran di seluruh Indonesia. Tema kita kali ini adalah cara aplikasi pupuk Biosoltamak Premium pada tanaman sayuran. Sayuran adalah salah satu komoditi terpenting sebagai bahan pangan karena setiap hari masyarakat membutuhkannya sebagai bagian kebutuhan pokok yang termasuk dalam 4 sehat dan 5 sempurna dan sudah menjadi istilah umum. Seperti di gambar ini ada meja makan, ya, kemudian selalu ada sayuran. Tidak lengkap rasanya makan tanpa sayuran. Begitu pentingnya tanaman sayuran atau sayuran dengan segala manfaatnya. Karena pentingnya sayuran sebagai salah satu bahan konsumsi pokok masyarakat, maka dibudidayakan secara besar-besaran dengan lahan yang sangat luas. Bahkan ada daerah tertentu sebagai sentra produksi sayuran, terutama di dataran tinggi, seperti Lembang dan Garut di Jawa Barat, Tanah Karo di Sumatera Utara, Malang di Jawa Timur, Malino di Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Bahkan di kota besar, ada pasar induk yang khusus menjadi pusat perdagangan sayuran, seperti Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta, Pasar Induk Cikarang di Bekasi, Pasar Induk Tangerang, Pasar Induk Caringin, dan Gede Bage di Bandung, dan lain-lain. Di sini, di gambar ini kita bisa melihat begitu sibuknya perdagangan sayuran setiap hari. Namun demikian, produksi sayuran masih belum optimal. Biaya budidayanya masih mahal, terutama pemupukan dan pestisida. Yang lebih parah lagi, hampir semua sayuran yang kita konsumsi di masyarakat dipupuk dengan pupuk kimia dan disemprot dengan pestisida, sehingga ada residu zat kimia berbahaya yang mengancam kesehatan masyarakat. Seperti di gambar ini, menggunakan pupuk kimia sekaligus menyemprot dengan pestisida. Bagaimana caranya agar produksi sayuran sehat dikonsumsi, optimal produksi, dan biaya budidaya murah, terutama pemupukan tanaman? Kali ini kita akan membahas tentang pupuk Biosoltamak Premium. Oke, cara budidaya tanaman sayuran dengan biaya murah, aplikasi mudah, hasil panen melimpah dengan pupuk organik, sehingga aman dikonsumsi masyarakat, tidak mengandung residu zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Tanaman sayuran punya karakteristik sendiri antara satu dengan yang lain. Tanaman sayuran dengan sasaran panen adalah buahnya seperti kacang panjang, timun, oyom, labu, cabai, tomat, jagung manis, dan lain-lain. Seperti gambar ini, khusus sayuran yang dipanen adalah buahnya. Kemudian ada juga sayuran yang sasaran panennya adalah daun dan batangnya, seperti kangkung, sawi, kol, dan lain-lain. Ada juga tanaman sayuran dengan sasaran panen adalah umbinya, seperti wortel, kentang, bawang, dan lain-lain. Nah, aplikasi pupuk pada tanaman dengan sasaran panen yang berbeda-beda juga berbeda-beda aplikasinya. Ya, saya akan jelaskan lebih detail. Pemupukan sayuran dengan cara biasa. Pemupukan yang dilakukan para petani selama ini membutuhkan skill dalam meracik dan mengaplikasikan pupuk sesuai dengan sasaran panennya. Apalagi kalau menggunakan bahan kimia, membutuhkan ketepatan dalam peracikan dan aplikasi karena berisiko terhadap tanaman dan lahan. Inilah kerumitan yang menjadi kesulitan petani saat ini. Apalagi biaya budidaya masih sangat mahal, terutama dari pemupukan dan pestisida. Di gambar ini kita bisa melihat begitu ribetnya petani meracik pupuk dan pengaplikasian pada tanaman dengan harus ketepatan tertentu, karena jika tidak berisiko bagi tanaman,
bagi lahan, bahkan bagi orang yang mengkonsumsinya nanti. Dengan menggunakan pupuk Biosoltamak Premium, biaya murah, cara aplikasi mudah dengan hasil panen melimpah. Aplikasi pemupukan 5 tepat pada tanaman sayuran. Kita mulai 5 tepat yang pertama. Cara pemupukan pupuk konvensional. Pupuk konvensional padat ini seperti pupuk kompos atau pupuk kandang dengan menaburkan sebagai pupuk dasar, lalu digemburkan dan dibuat bedengan. Selanjutnya dijadikan sebagai media penanaman di lahan. Bisa juga dengan mencangkul lubang tanam, lalu taburkan pupuknya, kemudian di lubang tanam tersebut ditanam sayurannya. Ini khusus untuk pupuk dasar. Pupuk dasar ini sebaiknya menggunakan pupuk organik, apakah itu pupuk kompos atau pupuk kandang. Hindari pupuk kimia karena itu berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama kita-kita yang mengkonsumsi sayuran. Nah, kemudian masih yang pertama, tepat cara. Aplikasi Biosoltamak Premium ke tanah atau lahan dengan pilihan beberapa cara, yaitu bisa menggunakan drone pertanian, juga bisa menggunakan mobil tangki untuk menyemprot atau tangki semprot manual yang sering digunakan petani, atau disiram yang disilakan juga dikucur pada pangkal tanaman dengan menggunakan gayung. Kita bisa lihat di gambar ini, ada drone, ada tangki manual, ada mobil tangki, dan ada dikucur dengan menggunakan gayung. Keempat-empatnya bisa dilakukan untuk mengaplikasikan pupuk Biosoltamak Premium. Kemudian masuk ke 5 tepat yang kedua. Pemupukan organik. Pupuk konvensional padat, baik pupuk kompos maupun pupuk kandang, dilakukan sebelum tanam sebagai pupuk dasar. Ini sekaligus digunakan pada saat mempersiapkan lahan supaya jadi gembur, dan pupuk organik ini nanti akan menjadi wadah atau sarana yang akan diurai oleh mikroba dari pupuk Biosoltamak Premium. Kemudian tepat waktu. Aplikasi Biosoltamak Premium dilakukan sesuai jenis tanaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada sasarannya untuk buahnya, ada sasaran untuk daun dan batang, ada sasaran panen umbinya. Dengan panduan pada tabel aplikasi yang terdapat di dalam kemasan pupuk Biosoltamak Premium, seperti pada tabel ini. Mohon diperhatikan baik-baik. Jadi setelah membuka kemasan ada tabel seperti ini, harus diaplikasikan tepat waktu sesuai dengan jenis tanamannya. Jadi kalau misalnya tanaman sayuran yang umurnya pendek, itu aplikasinya cuma 2 kali. Kalau kangkung itu hanya pada saat sebelum tanam, kemudian 1 minggu setelah tanam. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian tepat jenis. Dengan menggunakan pupuk Biosoltamak Premium, berbeda kalau menggunakan pupuk seperti yang selama ini digunakan para petani. Harus diracik dengan ketepatan dengan jumlah pupuk yang begitu banyak, sehingga ribet sekali, rumit sekali. Tetapi kalau menggunakan pupuk Biosoltamak Premium, gunakan pupuk kompos atau pupuk kandang sebagai pupuk dasarnya. Kemudian pupuk dasar ini nanti akan diurai oleh mikroba, dan selanjutnya pupuk kandang ini berfungsi sebagai slow release, memperbaiki secara pelan-pelan dan efeknya juga agak pelan. Tetapi untuk fast release-nya adalah pupuk Biosoltamak Premium yang langsung disemprotkan ke tanaman, ke daun, meresap lewat stomata, dan efeknya sangat cepat dan pertumbuhannya luar biasa. Kemudian 5 tepat yang keempat. Pemupukan organik, baik pupuk kompos atau pupuk kandang, pada bedengan atau lubang tanam, disesuaikan juga dengan sayurannya. Sayuran yang sasaran panennya adalah buah, berarti umurnya agak panjang. Tentunya dosisnya lebih banyak. Tetapi kalau sayuran yang umurnya pendek, tentu dosisnya lebih sedikit, tinggal disesuaikan saja. Begitu juga dengan tanaman yang umbian juga agak lama, maka juga menggunakan pupuk dasar yang lebih banyak. Kemudian masih tepat dosis untuk aplikasi Biosoltamak Premium. Dosisnya disesuaikan dengan tabel aplikasi pada tabel yang terdapat di
dalam kemasan pupuk bio Soltamak Premium. Kemudian 5 tepat yang kelima, tepat sasaran. Sasaran utama dalam pemupukan tanaman sayuran dengan karakteristik sendiri-sendiri, ya antara lain ada yang dipanen buahnya, ada yang dipanen daun dan batangnya, ada yang dipanen umbinya. Nah, dengan sasaran yang berbeda, ya juga aplikasinya berbeda-beda. Dosisnya berbeda-beda, waktunya berbeda-beda, umur tanamannya juga berbeda-beda. Tetapi dengan cara aplikasi 5 tepat ini, kita bisa memastikan bahwa pupuk yang kita gunakan adalah pupuk organik. Yang kedua, dengan memanfaatkan pupuk bio Soltamak Premium yang membuat tanaman kita mengalami imunitas yang luar biasa. Dengan aroma rempah-rempah membuat hama juga tidak betah bersarang di tanaman sayuran kita. Dan kandungan yang ada di dalamnya membuat tanaman tahan terhadap serangan penyakit. Dengan demikian, bisa saja kita bisa menghindari pemakaian pestisida ketika cuaca baik. Tapi ketika cuaca buruk tidak bersahabat dan pestisida datang, kita harus bijak menggunakan pestisida. Dan kami anjurkan juga tetap menggunakan pestisida nabati yang organik. Oke, masih tepat sasaran. Dengan hanya menggunakan 2 jenis pupuk ini, pupuk kandang atau pupuk kompos sebagai pupuk dasarnya, yang sifatnya slow release, dan pupuk bio Soltamak Premium yang sifatnya fast release, yang manfaatnya lebih cepat, reaksinya lebih cepat bagi tanaman. Ini membuat tanaman kita bisa tumbuh dengan optimal. Dan kita bisa menghasilkan tanaman sayuran yang sehat dikonsumsi masyarakat. Biasanya tanaman organik itu lebih tahan disimpan, tidak cepat layu. Tapi kalau menggunakan pupuk kimia cepat sekali layu. Ya biasa di pasar-pasar banyak tanaman sayuran yang cepat layu, cepat tidak bisa dimasak lagi, itu biasanya menggunakan pupuk kimia. Tapi kalau menggunakan pupuk organik biasanya tahan agak lama. Jadi di pasar tidak cepat membusuk. Itulah manfaat pupuk organik dengan pupuk bio Soltamak Premium. Dari sini kita bisa menghasilkan pupuk organik yang sehat dikonsumsi masyarakat, dan kita juga bisa memproduksi sayuran secara optimal. Petani juga bisa untung karena biayanya lebih murah, aplikasinya lebih mudah, dan hasil panennya melimpah. Jaya pertanian Indonesia, biaya murah, aplikasi mudah, panen melimpah dengan pupuk bio Soltamak Premium. Rekan-rekan para petani sayuran dimanapun Anda berada, mari memanfaatkan pupuk istimewa ini. Pupuk karya anak bangsa Indonesia yang bisa diproduksi tanpa batas, dengan biaya angkutnya lebih murah karena volumenya kecil, timbangannya ringan, cara mengaplikasikannya mudah. Nah, kemudian selanjutnya Anda bisa memproduksi sayuran organik yang lebih luar biasa. Dengan pupuk ini Anda juga memiliki bisnis karena Anda bisa mereferensi teman-teman petani, para petani sayuran di sekitar Anda bisa mereferensi menggunakan pupuk ini, dan Anda bisa mendapatkan bonus-bonus dari sistemnya. Adapun penjelasan tentang sistemnya, tentang detail tentang produknya akan kami sajikan di video tersendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.